kalau kita ngelukis gitu, kadang di awal kan kita belum kelihatan lukisannya apa, tapi makin lama makin kelihatan. Yang penting kita lakuin yang terbaik aja tiap hari gitu. Halo Yoters, balik lagi di Muda Sukses Podcast. Aku Yuni dan kali ini di episode ini kita kedatangan Kak Lufian Wiradharma yang merupakan founder dari Healthy Go. Halo Kak Lufian. Halo. Thank you Welcome atas kesempatannya. Thank you juga udah mau datang dan mau ngobrol-ngobrol bareng sama aku. Oke, aku mau tanya dulu deh ke Kak Lufian. Kan kakak ngedirin Healthy Go kan, tapi mungkin sedikit tentang personalnya kakak dulu. Apa hal unik yang mungkin orang-orang 380 lebih ya, atau 390 lebih karyawannya Kak Lufian tuh nggak tahu nih. Kalau 800 karyawannya. Sorry ya 890. 800-an karyawan. Oke, 800-an karyawan. Ya, kita revisi. 800-an karyawannya Kak Lufian yang mungkin nggak tahu nih tentang karakter Kak Lufian yang ini. Keunikan ini apa? Oh, mungkin lebih ke ya di Healthy Go kan pasti banyak masalah karena operasionalnya hektik, bisnisnya juga kita dari A sampai Z, dari bahan baku sampai ke pengiriman, sampai after sales semuanya. Dan ini bisnisnya berhubungan dengan makanan, ya pasti banyak problem lah di dalamnya gitu. Bisnis banyak masalah yang terjadi. Cuman mungkin hal uniknya adalah saya nggak pernah panikan sedikit pun, nggak pernah ngerasa worry sedikit pun ya. Karena mungkin selalu berpikir ya kayak ini think positif ya, mungkin lebih ke ini kesempatan buat berkembang. Soalnya masalah yang berat sekalipun mungkin udah pernah dilewatin ya, apalagi masalah-masalah harian pasti bisa dilewatin gitu. Jadi sudah menerapkan value yang on top di salah satu buku Yot, Think Positif. Positive. Iya. Oh iya. Oke. Jadi memang gimana caranya setiap kali masalah yang datang tuh bukan jadi masalah tapi jadi challenge untuk kita belajar sesuatu yang baru. Mungkin kakak terbiasa men-switch mindsetnya jadi kayak gitu ya. Iya. Alright, oke. Terus Kak, gimana awal mulanya kakak bangun Healthy Go? Karena kalau misalnya aku riset kan dari kampusnya dulu di Prasmul gitu. Nah kalau di Prasmul kan biasanya ada tugas untuk bikin bisnis. Nah mungkin berangkat dari situ kah atau kakak bikin bisnis ini terpisah? Kalau tugas Prasmul waktu itu kita bikin selai. Jadi selai yang ada rasa-rasanya gitu lah. Ada rasa matcha, ada rasa Thai tea. Cuma kalau Healthy Go sendiri ini berangkat sebenarnya di awal saya maunya kerja dulu tadinya. Tapi mungkin karena IPK saya nggak begitu bagus 2,6, jadinya saya apply tapi nggak ada panggilan interview satupun, bahkan nggak ada email yang dibales. Jadinya ya udah saya memutuskan untuk mulai bisnis saja gitu. Saat itu memang kebetulan saya suka nge-gym dan ya paham akan nutrisi sedikit lah, paham akan basic tentang nutrition. Jadinya saat itu juga industri yang lagi naik itu healthy catering. Jadi saya mutusin untuk ya coba kita bikin healthy catering. Tapi saat itu harga healthy catering itu rata-rata mahal di 80 ribuan. Gimana padahal sebenarnya sehari-hari juga saya udah masak sendiri dan kayaknya costnya gak segitunya deh. Gitu. Jadinya kita coba jual di harga 35.000 saat itu. Gitu. Ya sampailah sekarang gitu. Yang berawal dari awalnya kakak masak sendiri, jualan sendiri. Iya, awalnya masak sendiri gitu. Terus marketingnya gimana? Ke teman-teman gym, ke teman-teman kampus? Awal mula customernya tuh dari mana? Awalnya customernya ya teman-teman aja. Jadi lebih ke ini kalau kita bikin bisnis kan awalnya pasti nggak pede gitu ya, nggak pede. Jadi kita lebih ke mencari validasi lah saat itu ya, mencari validasi. Cobain dong gitu. Ya cobain teman-teman juga thank you juga udah support gitu saat itu. Ya mulai setelah itu ya baru kita coba ke pasarin ke media sosial gitu. Cuma kan bisnis kan ketika kalau teman-teman yang review kadang kan juga nggak jujur kadang-kadang ya kan, karena nggak enak sama kita jadi ngomongnya ya enak udah bagus tapi ya validasinya tetap nanti ketika lebih banyak customer langsung gitu. Oke, tapi jadi dapat banyak improvement juga gara-gara customernya ngasih feedback di awal-awal itu. Iya betul. Oke, terus kakak sempat cerita juga kan di sebelumnya katanya modalnya tuh awalnya dikit banget, kayak 2 juta gitu. Tapi gimana akhirnya bisnisnya bisa berkembang banget padahal modalnya tuh terbatas? Ya jadi
ya saya juga bukan dari keluarga susah sebenarnya, karena Oke. kan ya kuliahnya juga di Prasmul gitu ya. Cuman saat itu saya di challenge juga sama orang tua saya gitu. Jadi memang nggak dikasih modal. Jadi karena mungkin IPK-nya jelek, jadi kayak udahlah lu kerja aja lah, lu juga cobain experience kerja dulu gitu. Tapi nggak ada pilihan selain buka usaha, terus cuma dipinjemin 2 juta satu sama mama. Jadi Oke. dipinjemin 2 juta, ya udah kita mulai dari situ. Jadi dari dulu awalnya dapurnya itu di BSD, di kontrakan tukang gitu. Karena di BSD kan banyak pembangunan, jadi banyak kontrakan tukang di situ. Jadi itu dulu awalnya pakai itu, sewanya 800.000 udah sama listrik sama air. Oke. Saat itu. Itu udah 800.000 sendiri, berarti sisa sedikit banget untuk 1,2 modal. ya buat Cukup gitu ya. saya tinggal di apartemen ya, pakai peralatan equipment, pakai peralatan yang ada, paling beli kompor sama buat bahan baku awal aja gitu. Oke. Lalu teman-teman kan juga ya udah mulai bantu-bantu gitu langganan, ya kan ada yang 5 hari gitu, nyoba-nyoba gitu. Jadi kan kita bisa beliin bahan baku lah gitu. Oke, jadi berawalnya emang dari modal yang dari orang tua, tapi Ya, pinjam digunakan sama semaksimal mungkin. ya pinjam sama mama 2 juta gitu. Oke. Terus gimana Kak? Titik balik yang akhirnya kayak Kakak ngelihat, oh ini Healthy Go ternyata berkembang sepesat ini, itu karena apa? Yang Kakak ingat? Kan Oke. mungkin awalnya mungkin dari network kan, maksudnya dari circle-nya Kakak nih jualan gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak akhirnya ini sampai meluas banget ke orang, apakah karena kayak endorse ke influencer atau gimana? Oh, kalau yang tiba-tiba naik gitu sih nggak pernah, kita selalu step by step dari awal juga aku step by step gitu. Cuman kayak ini nggak ada opsi aja saat itu. Jadi nggak ada opsi ini harus berhasil gitu. Oke. Karena aku orang Kalimantan, tinggal aslinya orang Kalimantan. Jadi kalau misalnya nggak berhasil di Jakarta, jadi harus pulang gitu kembali. Ya. Sedangkan aku udah senang lah di sini. Jadi memang itu nggak ada opsi untuk aku juga gagal gitu. Jadi aku pengen pokoknya ini harus berhasil apapun yang terjadi gitu. Oke. Gitu. Jadi ya udah bekerja keras terus. Ya Iya. step by step mungkin, tapi Ya step by step sih, step by step. Jadi ya 1% improvement setiap hari kan pasti hasilnya luar biasa gitu. dari Atomic Habit. Iya. Oke. Terus kalau menurut Kakak buat mungkin anak-anak muda yang sekarang baru lulus kuliah, better untuk mereka, kalau Kakak kan nggak ada opsi nih, tapi kalau mereka yang punya opsi, better untuk mereka kerja dulu kah untuk pelajarin gimana structure di perusahaan, atau ya udah kalau emang ada modalnya silahkan bisnis aja langsung? Oke, sebenarnya kalau saya lihat teman-teman yang teman-teman saya juga punya usaha yang udah mapan juga sekarang, rata-rata sih sebenarnya langsung mulai dan sebenarnya ada faktor kepepet juga gitu. Jadi sebenarnya kan kalau bisnis itu kan kita mau bisnis apapun sebenarnya pasti bisa-bisa aja. Even mau jual hal yang unik sekalipun itu pasti bisa jalan gitu. Intinya kalau ada kegigihan dan sepengen itu gitu, sepengen itu berhasil, pasti bisa berhasil sih kalau menurut saya gitu. Jadi bukan masalah modalnya, dan kalau bisa sih sebenarnya sedini mungkin dari Kuliah. dari semester akhir juga harus sudah mulai sih, karena apa? Karena bisnis kan butuh waktu ya. Jadi ketika kita udah sampai di titik kita misalnya udah planning mau menikah, kita paling nggak udah cukup mapan gitu. Kita udah mempelajari ya busuk-busuknya bisnis itu di awal gitu. Iya. Kalau mulainya duluan pasti gagalnya tuh udah duluan. Udah tuh duluan di ya, awal-awal, jadi ya. dimakanin semua gagalnya. Iya. Iya. Itu salah satu penyesalan Kakak nggak? Kenapa nggak mulai dari dulu nih pas kuliah? Enggak sih, saya pas jadi memang di semester akhir saya mulainya. Oh, oke. Jadi itu Gitu. sebelum lulus. Cuma juga, kalau Bang? sebelum itu udah sering dagang sepatu, dagang ini, udah sering lah gitu. Oke, emang suka bisnis Emang dari awal. emang suka ini. Oke. Terus kan tapi sebelumnya belum pernah berkarir di mana-mana kan? Belum pernah. Nah, gimana caranya Kakak, kan sekarang scope company-nya gede banget nih, karyawannya banyak banget. Gimana belajar untuk manage orangnya? Belajar untuk manage orang. Jadi kalau di awal saya itu ambil course, ada course dari Foodies ya, misalnya ada course dari Foodies itu 5 hari apa 7 hari gitu. Itu tentang F&B lah. Jadi saya pelajari semua seluk-beluk F&B gitu.
sampai ke detail terkecilnya tentang keuangan, finance, marketing dan lain-lainnya gitu. Jadi belajar dari situ di awal, lalu saya terapin. Nah itu pelan-pelan saya udah mulai paham nih, oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gini. Lalu kalau sekarang dengan scope company yang udah cukup besar, gimana cara saya pelajari? Ya bisa nonton YouTube, saya banyak nonton YouTube. Lalu saya hiring expert sih biasanya. Jadi misalnya saya mau kembangin apa nih, misalnya divisi B2B atau divisi misalnya saya ngerasa karyawan saya udah banyak nih butuh SDM, butuh pengelolaan SDM yang lebih baik lagi. Saya hire orang SDM yang memang udah punya pengalaman belasan tahun gitu. Jadi saya belajar juga sekalian gitu. Karena kan lebih enak kalau saya udah bisa memang misalnya udah punya kemampuan hire, saya hire lalu saya belajar dari dia langsung. Secara langsung sambil dia yang manage gitu. Jadi learning by doing lah, learning by doing. Oke. So far tantangan yang paling besar selama jalanin bisnis ini apa? Tantangannya ya handle karyawan banyak sekali sih, 800-an orang itu. Gimana bikin culture perusahaan ini itu baik gitu dan kuat dan bisa sustain gitu. Itu sih. Tapi kalau tantangan terbesar kalau lihat di masa lalu lebih ke pas Covid ya. Pas Covid karena kan saat Covid benar-benar bisnisnya ibaratnya baru tumbuh. Karena 2019 Agustus ya kan baru tumbuh sedikit, udah kena Covid gitu. Jadinya kita juga saat itu orang mungkin banyak yang panik kan karena Covid masuk ke Indonesia, itu banyak yang refund. Terus di momen itu juga 1 atau 2 bulan kemudian dari Maret itu harus bayar THR gitu. Jadi itu berat sekali, sempat nyari-nyari investor tapi nggak dapet. Akhirnya waktu itu kuncinya kan cash flow saat itu ya. Jadi saya bikin promo gitu, beli setahun apa 6 bulan gitu. Tapi harganya kayak murah banget, 20.000 gitu. Dan orang ada yang willing untuk bayar jadinya masuk lah. Ya masuk ya kita bisa pelan-pelan kita manage lah gitu cash flow-nya. Terus kalau di Healthy Go sekarang timnya banyak yang Gen Z, anak-anak muda, atau lebih banyak kan yang udah berpengalaman dalam tanda kutip? Tergantung. Kalau di sisi kita ada VP kita mungkin udah umur 40 tuh apa? Millennials ya 40. Iya. Umur 40 millennials. Ya millennials. Ya. Atau X ya, Gen X atau ya. Gen X. Tapi manager, SPV manager lebih banyak millennials. Kalau Gen Z itu ya lebih banyak level staff kita sekarang. Gimana ngelihat Gen Z Kak? Karena pasti audiens kita banyak juga nih yang Gen Z. Saya Gen Z juga sebenarnya, 97 ya kan, 97 masuk Gen Z. Ya jadi ya bisa connect lah, bisa memahami apa yang Gen Z juga pikir. Karena saya juga Gen Z gitu. Tapi Gen Z ini tidak panikan. Kalau yang lain ya ampun gampang shock. Jadi tapi kalau Gen Z yang lain di sana ya tergantung divisi ya. Mungkin kalau divisinya anak-anak kreatif pasti heboh, hebring gitu. Tapi bener sih panikan ya Gen Z ya, bener-bener. Ya. Saya baru sadar panikan. Ya tapi saya banyak latih juga tim di Healthy Go ya. Ada masalah ya kita tenang, kita pikirin gitu. Iya soalnya leadersnya kayak gini jadi semua ikutan tenang. Terus kalau dengerin cerita-cerita founder katanya tuh pasti pernah ada momen ketika lagi down-downnya tuh sampai kayak udahlah stop aja apa ya gitu-gitu. Pernah gak ada di titik itu? Sering. Sering. Jadi ya saat Covid salah satunya. Terus saat banyak komplain dulu juga kita kan kalau misalnya ada masalah pasti misalnya ada kesalahan teknis karena operasionalnya kan benar-benar semuanya kita handle sendiri. Dan kalau ada kegagalan sedikit aja pengiriman misalnya jadi terlambat gitu kan. Ya itu udah ngerasa sempet
down dan kayaknya apa berhenti aja gitu ya, gitu sih. Tapi apa yang akhirnya ngebalikin harus tetap jalan terus, jalan terus. Gue maksudnya kayak end game itu mau kemana Healthy Go? Oh kalau itu tadi kayaknya nggak ada opsi buat nyerah gitu, buat stop. buat nyerah gitu. Soalnya udah jalan sampai sini gitu. Jadi selalu look back ke belakang. Oke, ini udah jalan setahun gitu, udah jalan 2 tahun saat itu. Ya udah terlanjur dimulai. Ayo kita selesaikan gitu loh. Jadi nggak ada apa namanya. Jadi ngelihat perjalanannya itu jadi kayak semangat lagi gitu. Oke, ini ternyata udah lumayan loh sampai sini, udah lumayan loh sampai sini. Jadinya ketika itu yang menguatkan aku kembali kayak ini udah banyak yang aku laluin, harusnya bisa lebih besar lagi gitu, bisa ngelewatin lagi, ada masalah bisa ngelewatin gitu sih. Triggernya pasti balik lagi ke diri sendiri. Kalau kakak tipenya gitu. Oh iya pasti balik ke diri sendiri sih. Jadi karena benar-benar apalagi kita leadernya di bisnis, semuanya tergantung sama kita. Kita mau arahkan kemana, kita mau bawa kemana, ya meskipun ada faktor eksternal tapi pasti faktor internal kita bisa handle gitu. Kita harus bisa handle itu, dan itu berdasarkan mindset kita sendiri. Iya. Soalnya kan ada kadang-kadang orang yang pengen ya bertahan karena gue harus inget karena banyak orang nih di belakang gue yang ikut gitu ya. Nah apalagi sekarang ya udah karyawannya 800, kalau misalnya sama anak keluarga mereka mungkin 2000-an orang gitu. Iya. Itu kalau sampai bisnisnya digagal, wah itu. Jadi kakak menanggung 2000 orang secara tidak langsung. Secara langsung itu beban, ada beban mental di situ ya, tapi ya kalau berpikir sebaliknya ya sebenarnya justru senang gitu karena bisa mensejahterakan sebegitu banyak orang gitu. Nice. Kakak tipenya tadi katanya introvert. Nah terus caranya berteman sama orang tuh biasanya tipenya kakak gimana? Karena biasanya kalau introvert kan kayak dia ngomongnya seadanya gitu. Let's say kalau misalnya ada di suatu forum gitu, nggak yang approaching duluan tapi nunggu di approach. Kalau sama orang baru ya saya nunggu di approach dan saya lebih kedengerin dulu, saya ngebaca dulu orangnya seperti ini, baru ketika ada yang bisa saya masuk ngomong baru saya ngomong gitu sih. Ataupun kalau ditanya gitu baru ngomong gitu. Tapi jarang sih ya kalau misalnya ngomong banyak hal duluan gitu, jarang sih. Kenapa gitu? Maksudnya kebiasaan kayak gitu dari dulu? Kebiasaan aja sih. Dulu sebenarnya ekstrovert waktu kuliah, tapi mungkin karena kebanyakan fokus bisnisnya sendiri, jadi kayak kebanyakan sendiri merenung mikir. Jadi ngaruh ya? Iya berubah. Dulu aku padahal 70 atau 80% MBTI-nya ekstrovert gitu. Wow, sejauh itu. Sejauh mungkin sekarang tinggal 30 kali ya, ekstrovertnya, atau 40 ekstrovertnya. Berarti kalau butuh brainstorm itu gak nanya ke teman, gak curhat ke teman, tapi nanya. Lebih banyak mikir dulu sendiri. Wah, lebih banyak mikir sendiri. Bener-bener solo fighter. Merenung ya, lebih banyak merenung. Serius? Iya. Kalau butuh diskusi, tapi kalau untuk hal-hal yang mungkin penting banget untuk company baru ngelibatin orang lain gitu. Atau? Iya. Kalau misalnya lebih ke biasa aku kalau nanya-nanya hal yang karena aku nggak bisa pecahkan sendiri, bisa ke papa sih, Ya, papa banyak kasih insight. Berarti gitu. Papa kakak tuh bisa berperan juga sebagai mentor. Iya betul. Jadi mentor saya ya papa saya. Ya. Selain itu ada lagi nggak selain papa? Selain itu ya sesama teman-teman pengusaha ya pasti kan. Gitu. Mentor lah juga gitu. Apa pelajaran dari papa kakak yang kakak inget banget sampai sekarang dalam konteks bisnis gitu, yang akhirnya kakak terapin terus di kehidupan sampai di Healthy Go juga? Banyak kalau itu sih sebenarnya. Salah satu. Jadi dia sering ngomong kayak apa namanya, kaki kursi kecil aja itu bisa bikin kita jatuh. Artinya apa? Masalah kecil bahkan kayak orang-orang kecil sekalipun itu bisa bikin kita jatuh. Contohnya misalnya OB kan dipandang sebagai misalnya orang kecil ya. Ya kita harus memperhatikan mereka gitu. Gitu jangan sampai misalnya merasa karena hal-hal kecil bisa bikin kita jatuh, intinya gitu. Jadi sedetail apapun hal tuh harus diperhatikan. Betul. Gitu, Ya, harus jadi dimakmurkan. sedetail apapun harus diperhatikan gitu. Saya bilang ke leader-leader di Healthy Go juga ya,
ya bukan masalah besar yang bikin kita jatuh. Karena apa? Masalah besar pasti kita bisa kelihatan. Tapi yang kecil itu kita nggak bisa kelihatan. Gitu. Jadi kalau kita nggak detail kita nggak akan bisa lihat yang kecil. Oke. Itu juga ada tuh di buku yang on top. Oh ada. Detail oriented. Papa saya baca ini kali. Iya, kayaknya ya. Jangan temennya Pak Billy. Oke. Terus kalau kakak berarti rutinitasnya tuh bener-bener gimana? Maksudnya sehari-hari tuh kan pasti timnya banyak banget nih. Terus di masing-masing departemen pasti ada head-headnya. Berarti kakak daily rutinnya sebagai founder setiap hari nge-follow up tim marketing update-nya apa gitu-gitu nggak? Oh enggak sih, enggak begitu karena udah ada kita weekly meeting juga udah ada. Dia juga kecuali urgent pasti mereka reach saya sih. Kalau berarti di office ya, berarti di office ya. Biasa udah ada jadwal sih diskusi sama tim apa gitu. Karena mereka kan juga udah jelas sekali KPI-nya apa, monthly ataupun per quarter atau per semester udah sangat jelas. Apa yang mau kita achieve gitu. Iya. Kalau mereka ada struggle biasanya atau enggak, let's say misalnya mereka buat salah, kakak biasanya gimana menindaki itu? Saya lihat dulu salahnya kenapa. Salahnya itu mereka memang itu kelalaian, mereka nggak tahu gitu. Apa mereka memang nggak mau juga gitu, nggak tahu. Tapi nggak kalau mau tahu maksudnya. Iya. Kalau misalnya benar-benar mereka itu, kalau mereka belum kasih yang terbaik, terus mereka salah, ya itu pasti saya akan tegas sih kalau itu. Tapi kalau misalnya mereka itu udah usaha yang terbaik, tapi ada gagal dan mungkin itu unforced error lah misalnya gitu ya, unforced error ataupun misalnya mereka emang belum ada knowledge-nya aja, ya itu akan saya evaluasi sih. Tapi saya paling gak suka kalau ada tim itu yang ngulangi kesalahan sampai 2 kali gitu. Saya pasti marah sekali kalau itu. Benar-benar semarah itu. Ya kalau itu pasti ya kalau ngulangi kesalahan sama, karena ya yang pertama udah dimaafkan, yang kita belajar sama-sama, kita evaluasi sama-sama, termasuk saya juga belajar gitu. Kalau ngulangin lagi berarti nggak belajar, berarti nggak ngedenger, berarti menganggap remeh itu. Gitu sih kalau itu. Berarti cara ngelihat ini masalahnya dia emang gak tahu atau enggak ya dari itu pernah kejadian gak sebelumnya gitu ya? Ya terus saya analisa dulu apakah mereka udah usaha yang terbaik gitu, udah ngelakuin apa sih buat sebelum masalah ini terjadi. Gitu. Itu benar-benar itu benar-benar objektif atau? Objektif lah. Benar-benar Objektif lah. Oke. Gitu. Nice, oke Kak. Terus kakak bisa gak kasih tips-tips juga ke anak-anak muda lain mungkin yang baru mau mulai bisnis juga di bidang apapun yang mereka mau jalani, terutama di bidang F&B dulu deh. Kira-kira apa tips yang mau disampaikan? Itu gak usah di F&B lah, semua bisnis lah, karena Healthy Go sebenarnya kayak gak F&B banget lah gitu. Oke. Boleh. Karena kan lebih ke lifestyle ya mungkin Healthy Go ya. Sebenarnya kalau kita bikin bisnis apa aja itu pasti bisa jalan gitu. Cuma kan itu kan tergantung lagi kayak misalnya kita kendaraan apa yang kita pakai gitu kan ya. Kita pilih industrinya apa gitu. Tapi ketika kita udah memilih satu, kita harus yakin dulu. Harus yakin dulu kalau ini tuh bisa besar gitu. Baru tinggal lakuin yang terbaik aja tiap hari gitu. Gak mungkin lah kalau kita lakuin yang terbaik tiap hari, gak mungkin kita itu gak berkembang gitu. Gak mungkin bisnisnya gak berkembang. Karena orang lain ataupun kompetitor kita belum tentu lakuin yang terbaik tiap hari. Iya. Gitu. Jadi bener-bener lakuin yang terbaik tiap hari. Ini secara pribadi ya Kak. Iya. Kakak kira-kira kebayang gak 5 tahun lagi kira-kira atau 10 tahun lagi kakak ada di posisi apa? Punya bisnis apa aja let's say? Ada goals sih. Ada goals, pasti ada goals. Kita pengen jadi healthy ecosystem lah, membantu orang untuk hidup lebih sehat dengan cara yang paling mudah gitu sih. Jadi kita mau sediain platformnya. Cuma kalau membayangkan akan di mana, saya lebih ke orangnya itu simple aja sih, kayak hari ini saya bisa lakuin apa yang terbaik, udah gitu aja. Ada goals, tapi goals itu kadang itu bisa berubah-berubah seiring berjalannya waktu gitu sih. Jadi pasti goals itu akan semakin ada goals besarnya, tapi itu pasti ibarat
kalau kita ngelukis gitu, kadang di awalnya kita belum kelihatan lukisannya apa, tapi makin lama makin kelihatan. Yang penting kita lakuin yang terbaik aja tiap hari gitu. Kita terus melukis aja gitu tiap hari. Karena kalau kita lakuin yang terbaik, ujung-ujungnya juga akan nyampe kok di Iya goals pasti itu pasti gitu. pasti lakuin yang terbaik. Jadi apa yang lakuin yang terbaik ataupun kita bisa lakuin perubahan apa hari ini gitu loh. Healthy Go kepikiran gak Kak? Kayak pengen juga kan sekarang padel nih banyak. Kayak siapa tahu nanti ke depan-depannya jadi ekosistem yang sampai ada community hub untuk padel lah, untuk tenis, berenang. Community kita ada. Community kita sering bikin pilates. Pernah juga sih lakuin padel. Terus kita juga banyak tap in juga di event-event kayak gitu. Event-event padel, turnamen padel juga banyak sih. Oke. Makanya ini lagi mau ada branding court juga. Terus aku juga tadi dapat knowledge insight yang menarik menurut aku. Kayak kakak tuh ternyata endorsementnya tuh nggak harus ke influencer yang fokus ngomongin kesehatan doang gitu. Tapi kayak ke segala jenis background orang. Salah satunya anaknya Pak Andino ya, Pak Andi Marco. Iya. Kayak itu ideasinya dari mana Kak? Kayak kenapa nggak spesifik aja nih ke kesehatan? Karena dari brandnya jelas nih, Healthy Go gitu. Tapi kenapa akhirnya influencernya tuh dari berbagai macam background? Oke, kalau influencer sebenarnya kita tuh ada bagi ke 3 persona ya. Apa? Pertama tuh yang lifestyle. Oke. Yang lifestyle, lalu terus yang misalnya yang untuk trust itu, Gitu. yang untuk trust itu misalnya dokter gizi ataupun lainnya lah yang bisa ningkatin trust lah. Lifestyle, trust, lalu lebih ke healthy lifestyle gitu. Nah, ini kan kita nggak endorse yang harus selalu yang healthy lifestyle, tapi bisa yang lifestyle in general aja gitu, buat memperkenalkan Healthy Go. Oke, sebenarnya gitu goalsnya ya awarenessnya naik terus. Ya awareness, ujung-ujungnya kan pasti awareness ya. Jadi ya karena sekarang juga kita udah nggak bisa nilai lagi kita endorse influencer A dapat result berapa, udah nggak bisa begitu lagi karena kan sekarang 360 marketing ya. Jadi kayak mungkin dia setelah lihat postingan influencer dia akan semakin yakin, lalu dia closingnya nanti di ads gitu. Iya. Ataupun dia closingnya misalnya sesimpel ngeliatin tas kurirnya kita, ketemu kurir kita di jalan. Di jalan, tapi dia udah pernah lihat Healthy Go gitu. Atau lihat logo di poster mana. Lihat logo di poster mana gitu kan, atau di acara mana. Tapi dia udah sebelumnya udah pernah tahu Healthy Go, cuman dia lebih ke convince lagi buat cobain. Jadi dari strategi marketing pun dicoba segala jenis. Semuanya sih, semua channel marketing yang bisa kita masuk, kita pasti coba masuk. Oke, sukses terus Kak. Thank you. Buat Kak Lufian dan Healthy Go. Thank you. Oke, Yoters, itu dia episode kita kali ini bareng sama Kak Lufian. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Thank you.